Udah belum ya? Udah. Oke. Nah, di modul 3 ini ada tentang logika. Logika sempat disinggung saat SMA dulu. Ada silogisme, kalau teman-teman pernah dengar silogisme dulu, ini akan dibahas lagi. Jadi, logika dalam matematika itu seperti apa, bagaimana kita mengambil kesimpulan yang baik gitu, biar kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan, terutama dalam matematika ya. Itu seperti apa? Gak ada suaranya kah? Ada Kak, ada. Oke, oke. Nah, terus kita akan Ada. membahas Oke, kita akan membahas masalah sistem bilangan real, ada relasi, ini mungkin baru bagi teman-teman. Nanti kita ada bahas tentang fungsi. Fungsi dan modul 6 dan modul 7 ini sebenarnya dibahas juga di kalkulus 1 gitu. Cuman kita nanti akan lebih perdalam di modul 7 gitu. Karena mulai dari modul 7 tuh nanti ibaratnya kita sudah mulai harus bisa untuk membuktikan, bukan pembuktian yang rumit memang sih teman, mungkin karena baru pertama kali akan kesulitan nanti di modul 7, 8 dan 9. Ini sebenarnya mirip dengan matematika diskrit. Teman-teman yang SI mungkin di UTK belum ada matematika diskrit ya, tapi nanti ada kayak logika informatika atau teori graf gitu. Nanti ini berkaitan dari modul-modul yang ada di pengantar matematika ini gitu. Nah, kita sekarang mulai ke modul 1, yaitu tentang himpunan. Wait, ya. Oke, aku belum balikin ke atas ya ternyata. Oke, himpunan itu apa sih sebenarnya? Intinya, himpunan itu adalah sekumpulan. Di sini ada definisi yang dikotakin. Kita fokus ke yang dikotakin karena ini cukup panjang penjelasannya, pengantara. Tapi intinya itu adalah dia itu sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama dan dinyatakan dengan jelas. Nah, kalau misalnya masih bingung ciri yang sama dan dinyatakan dengan jelas ini apa, kita akan langsung masuk ke contohnya gitu, biar teman-teman bisa lebih kebayang. Nah, ini ada contoh satu, yaitu ada misalkan kita punya, dikatakanlah gitu, dikatakan kita punya himpunan mahasiswa universitas terbuka gitu. Misalnya kita punya semua mahasiswa universitas terbuka. Nah, semua mahasiswa ini baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Padang, baik yang ada di mana Merauke atau di luar negeri sekalipun, kita tuh bisa membentuk suatu kelompok gitu atau membentuk suatu kumpulan kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa ini yang bisa kita sebut sebagai himpunan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lebih spesifik lagi gitu, misalkan di sini pada contoh B, yaitu kita eh, mau mengambil mata kuliah, mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah pengantar matematika. Berarti dari jutaan mahasiswa, yang 1 juta berapa mahasiswa itu, ternyata yang ngambil mata kuliah pengantar matematika di semester ini itu cuma 1.000 orang misalkan. Nah, berarti nanti himpunan kita atau kelompok yang akan kita buat itu tuh cuma terdiri dari 1.000 orang gitu. Kalau dalam hal ini dia bisa sebagai 150 orang ya. Nah, terus itu kan eh, contoh, salah satu contohnya. Di sini ada lagi yang nomor yang C, itu himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Nah, bilangan asli itu yang kayak 1, 2, 3, 10, 20, pokoknya bukan bilangan pecahan. Itu kalau bilangan pecahan itu nanti bilangan pecahan, koma, minus itu nanti bukan termasuk dalam bilangan asli. Itu kita bahas di modul 2 lebih spesifiknya. Nah, terus di sini ada himpunan huruf atau abjad gitu. Nah, ya himpunan huruf kan tadi ada 26 gitu. Kita bisa membentuk suatu himpunan yang terdiri dari 26 anggotanya gitu. Misal kayak 26, isinya tuh ada 26. Nah, tapi kita juga bisa pecah nih si 26 ini, itu terdiri dari huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan nanti ada huruf mati atau konsonan. Itu sisanya ya, selain A, I, U, E, O itu. Nah, aku udah coba untuk menyiapkan. Coba kita, oke. Nah, di sini kan, ini tadi definisi himpunan ya, yaitu sekumpulan atau sekelompok objek gitu. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat nih dari yang aku tulis di sini. Di sini ada apel, 5, 10, hijau, mangga, dan seterusnya.
kira-kira himpunan apa yang bisa kita buat? Kita coba kelompokin mereka nih, gitu. Ada berapa kelompok yang bisa kita buat dari kata-kata yang ada di sini, gitu. Ayo, teman-teman. Kelompok buah, kelompok warna. Ada buah, ada warna, apalagi? Ada lagi nggak kira-kira? Ada angka, ada huruf. Angka, huruf. Angka. Huruf, ya, ini huruf secara luas apa spesifik? Bisa lebih spesifik nggak kira-kira? Hurufnya ini apa yang mau kita ambil dari A, I, U, E, O. ayo? Huruf Oh, berarti vokal. masuk ke vokal. Vokal, vokal, Huruf vokal. vokal. Nah, nanti kita tinggal mendata aja gitu. Nah, penulisan himpunan itu harus ada si kurung ininya, kurawalnya ini. Ini namanya kurung kurawal. Tuh, yang kurung tapi ada kayak lekukannya gitu. Nah, berarti kalau buah kan di sini kita bisa tulis ada apel, ada mangga, ada jeruk, ada pisang. Tuh, kebetulan cuma ada itu ya. Nah, berarti nanti untuk yang warna kan ada hijau, ada mangga, dan seterusnya gitu. Aku nggak nulis semua. Begitupun dengan angka, di sini ada angka 5, ada angka 2, ada angka 7, dan seterusnya. Huruf vokal berarti ada A, I, U, E, O. Nah, seperti itu maksudnya ciri yang sama tuh seperti itu. Dan dia itu jelas gitu yang di apa namanya? Yang dimasukin dalam kelompok itu jelas. Buah-buah, warna-warna, angka-angka, huruf vokal ya huruf vokal gitu. Tapi bisa untuk dia campur gitu. Misalkan kita mau buat suatu himpunan baru gitu, misalkan isinya adalah apel hijau, dua gitu. Nah, itu sah-sah sebenarnya sah aja sebagai suatu himpunan gitu. Cuman kita tidak akan bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak akan tahu informasi apa dari sini gitu. Tapi untuk himpunan sebenarnya sah-sah saja dapat dilakukan gitu. Nah, gimana cara menyatakan himpunan? Itu ada dua cara. Yang pertama itu menyebutkan ciri-cirinya. Di sini misalkan nih aku punya kelompok angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Nah, kalau diminta untuk nyebutin ciri-cirinya itu akan seperti ini. Kadang blur ya ini. Ini gak ada suaranya atau sinyal saya jelek ya? Kakaknya mungkin sedang di mute, jadi
Kak Dio, mohon maaf suaranya nggak ada. Oh astaga, dari tadi aku ngomong ada suaranya. Dari mana nggak ada suaranya? Dari awal kah? Dari sejak ini, waktu jika diminta itu, waktu menjelaskan tadi. Oke, tapi ini masih blur ya? Iya masih blur. Oke, aku coba untuk pindah pindah itu deh. Bentar ya, aku coba live dulu. Halo, tes. Suara dan gambarnya hilang ya. Bersabar ya teman-teman. Kak Dio sedang pindah device. Oke, tes. Masuk Kak suaranya Kak? Oke, kita lanjut ya. Misalkan nih yang A gitu, ada 2 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama itu kita sebutin ciri-cirinya. Misalkan aku ngasih kalian nih A itu 1 sampai 10 gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus aku minta, buat himpunan lalu sebutkan ciri-cirinya gitu. Nah, maka, pengerjaannya kan seperti ini, yaitu A sama dengan kurung kurawal itu harus ya kalau himpunan. Karena biar kita tahu itu tuh himpunan gitu, maka dia pakai kurung kurawal. X sedemikian sehingga si X itu adalah bilangan asli kurang dari 10 gitu. Jadi X ini tuh variabelnya gitu. Misal kayak 1, 2, 3, 4 ini kita lambangkan dengan X. Nah, maka si X ini apa sih gitu. Nah, X ini ternyata bilangan asli kurang dari 10. Nah, terus yang kedua itu ada dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan di sini aku minta kalian untuk menyatakan himpunan bilangan genap 1 sampai 10. Ini harusnya sampai 10 ya, bukan dan 10. 1 sampai 10 gitu dengan cara mendaftarkan anggotanya. Kalau mendaftarkan berarti kalian tuh nyebutin salah satu. 1 sampai 10 kan berarti hanya ada 5, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, makanya disebutkannya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian pernah lihat interval gitu mungkin dulu pas SMA harusnya ada materi nilai mutlak tuh nanti ada himpunan penyelesaiannya yang dalam
kurung kurawal seperti ini, terus nanti X-nya kurang dari 10 misalkan gitu. Misalkan ini kan berarti kan kita bisa tulis juga, misalkan X-nya itu kurang dari sama dengan 10 gitu. Bisa seperti itu. Nah, misalkan di sini aku mau ada soal gitu, misalkan nyatakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 20 dengan dua cara. Gitu. Pertama itu menyebutkan ciri-cirinya. Terus sini udah terlihat yaitu X harus kurang dari 20. Jadi dia harus prima dan dia harus kurang dari 20. Yang kedua, kita daftarin anggotanya, kita sebutin anggotanya. Itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Commonnya sih yang A, yang mendaftarkan ciri-cirinya tuh biasanya lebih, nggak tahu sih selama ini kok kayaknya lebih banyak yang A deh, soalnya nggak perlu nulis capek-capek kan gitu. Cuma kalau emang dia ternyata dikit doang, ya kita akan daftarin anggotanya apa aja. Nah, misalkan gini, aku punya nomor 1 nih, ayo kita coba untuk ngerjain. Misalkan nomor 1, nyatakan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 15 dengan menyebutkan ciri-cirinya. Kalau dia ciri-cirinya, berarti kan anggap aja himpunannya A ya, teman-teman. Himpunan A berarti sesuai dengan Kurung formatnya kurawal. gitu, ya kurung kurawal. Lalu kita nyebutin variabelnya itu kan anggap aja X gitu. Jadi kita pakainya X. Meskipun bisa Y atau apapun itu, tapi biasanya sih commonnya X gitu kalau nggak diketahui. X, bahwa X ini, X adalah bilangan ganjil. Ini cuma ditulis aja, bilangan ganjil. Dan X ini harus kurang dari 15. Atau kalau teman-teman mau lebih matematis nih, gitu mau pakai simbol matematika, ya nanti ada nama bilangan ganjil itu bisa kita lambangkan sebagai 2K plus 1 gitu. Tapi nanti ini ada di modul 2, kita akan bahas ini di modul 2. Maka X ini kurang dari 15. Nah, gitu. Itu ada dua cara ya. Ada dua cara untuk menyatakan ciri-cirinya. Atau nah, yang nomor 2, katakan himpunan nama hari dengan mendaftarkan anggotanya. Ya ini berarti teman-teman langsung aja aku mendaftarkan anggotanya, kan berarti Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, dan Kamis. dan seterusnya sampai nanti hari Minggu. Nah, yang Hmm, nomor 3, ini ternyata kita disuruh himpunan warna pelangi dengan 2 cara menyebutkan ciri-cirinya dan mendaftarkan anggotanya. Nah, tapi ini agak tricky ya yang menyebutkan ciri-cirinya. Coba kita kerjakan dulu yang mendaftarkan anggotanya. Kira-kira mendaftarkan anggotanya warna pelangi ada apa aja, teman-teman? Kalau warna pelangi, Mejiku Hibiniu. Berarti kan ya. merah, Jingga, kuning, ungu, kuning, hijau, hijau, ini nila, nila, biru, biru, ya biru. Hibiniu. Ungu ya. Nila. ya, Ungu. Nah, sebenarnya kalau dalam himpunan itu susunan itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Terutama untuk sekarang ini kita belajar himpunan itu susunannya berbeda, dia bisa dianggap sebagai himpunan yang sama. Tapi kalau menyebutkan ciri-cirinya, ada yang punya ide? Kayaknya dia tidak bisa disebutkan secara ciri-ciri ya, karena Susah gak sih, Kak? iya, dia nggak ada sih. Kayaknya kalau ciri-ciri harus main ala-ala fisika dengan spektrum gitu, mungkin dengan range spektrumnya gitu. Tapi mari kita lewatkan dulu, yang penting teman-teman sudah mengerti. Kemarin asal ngambil aja, nggak dibaca dulu. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu coba kita lihat dari mundur. Tadi mendaftarkan anggotanya udah. Anggota. Nah, kan kita ngebahas tentang anggota, bukan anggota dan himpunan kosong. Nah, ini nih, yang simbol ini nih, simbol yang kayak huruf E gitu. Nah, itu tuh istilahnya anggota atau unsur. Nah, misalkan nih, yang kita langsung ke contoh aja deh. Gitu. Misalkan aku punya himpunan F, A, I, U, E, O.
karena A ini ada di dalam F gitu, A ini kan masuk ke dalam himpunan F nih, nanti A itu bisa kita bisa bilang kalau A itu anggotanya dari F gitu, maka dia punya lambang ini gitu. Begitupun juga I, U, E, dan O gitu, itu juga merupakan anggota dari F atau unsurnya F gitu, atau dia tuh ada di dalam F gitu. Mungkin kalau teman-teman lebih gampangnya, si unsur-unsur yang ada ini lambang E ini, nah dia itu ada di dalam si himpunan ini gitu, himpunan F ini. Nah sedangkan Pak, kalau Kak, misalkan dia nggak ada, maaf. ya B nih nggak ada. Apa? V bukan F, Kak. Maaf. Udah menambahkan. Oh iya, sorry. Bener. V, bukan Takutnya F ya. bingung teman-teman. Iya, betul. Sorry. Makasih. Nah, dia ada di himpunan F ini. V, sorry, himpunan V ini. Nah, misalkan B nih, B kan nggak ada nih di dalam F nih, di dalam V nih. Dia kan cuma ada A, I, U, E, O, sementara B nggak ada. Nah, berarti B itu kita tuliskan sebagai seperti ini. Dia E, tapi ada garisnya gitu, digarisin. Itu artinya bahwa B itu bukan anggota dari V gitu. Begitu juga dengan huruf konsonan lainnya kayak C, D, F, G, H, J, dan sampai Z gitu. Dia itu kita tuliskan sebagai E, lalu ada garisnya. Itu garis baru nanti si nama himpunannya itu apa? Nama himpunannya kan V di sini. V itu vokal gitu ya. Nah, kayaknya aku udah nyiapin contoh. Oh, ini nih. Ini ilustrasinya tuh seperti ini. V di dalamnya nih kan, makanya di dalamnya tuh ada A, E, I, O, dan U gitu. Nanti si B, C ini tuh nanti dia akan ada di luar ini. Di luar si mana nih? Oke, sorry. Nah, dia ini tuh nanti akan dua bulatan V ini gitu. Tapi dia masih harus ada di dalam kotak ini. Itu sebagai nota. Semuanya tuh masuk si V ini tuh adalah sampai itu diagram V-nya tuh kurang lebih seperti ini. Ingat kalau misalkan ada kotak ini berarti yang di U-nya itu apa aja sih gitu. Misalnya kita mau daftarin nih U-nya itu apa aja. Berarti U-nya itu tuh aja, berarti kan ada A, ada E, ada I, ada O, ada U, lalu ada B, C, D, dan seterusnya gitu sampai Z gitu. Nah itu sebenarnya himpunan semesta gitu. Dia semuanya nih, semua anggotanya, terus nanti dari anggota ini gitu, kita pecah-pecah jadi huruf vokal, himpunan huruf vokal, dan konsonan. Gitu. Tapi kalau berdasarkan contoh tadi, ya huruf vokal ini ada himpunan sama dan himpunan bagian. Jadi kalau kita menyatakan bahwa A itu sama dengan B, itu tuh dia itu harus punya anggota yang sama gitu. Urutannya nggak masalah. Misalkan kita punya A itu A, I, U, E, O gitu. Terus yang B-nya itu U, O, I, A, E. Nah itu nggak masalah gitu. Dia tetap bisa dinyatakan bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan B. Yang penting dia anggotanya sama, urutan itu tidak ada masalah. Nah, yang kedua itu ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu nanti akan kita lihat ilustrasinya. Tapi sini dari definisi yang ada di BMP itu, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, dituliskan sebagai ini ya, kayak C terus ada garis di bawahnya gitu. Apabila setiap anggota A itu juga anggota B gitu. Jadi kayak makanya sebenarnya yang tadi
kita tuh bisa menuliskan juga mana sih? Menuliskan juga sebagai V itu tuh dia adalah anggota himpunan bagian subset. Himpunan bagian dari U gitu. Karena kan dia ada dalam U nih. Gitu. Himpunan semestanya kan U dan si V ini kan ada di dalam V itu kan himpunan yang ada di dalam U. Maka dia bisa disebut sebagai V subset U atau subset atau himpunan bagian. Kalau bahasa Inggrisnya subset. Nah, lalu ada yang ketiga itu adalah himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati ini sesuai namanya sejati ya, bahwa dia tuh himpunan bagian aja gitu. Dia tuh nggak mungkin kalau si A sama B itu sama gitu. Ibaratnya kalau yang ketiga tuh gitu. Tidak mungkin A sama B itu sama. Tapi A itu ada di dalam B gitu. Maksudnya gitu. Jadi misalkan gini, makanya dibilang di sini kan himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari himpunan B. Ditulis as proper subset gitu atau himpunan bagian sejati B. Ini kayak C tapi nggak ada garis di bawahnya. Apabila si A itu adalah himpunan bagian dari B, tetapi A itu nggak sama dengan B. Gitu. A itu nggak sama dengan B. Berarti kan B-nya itu kan punya anggota lain selain A. Nah, kira-kira kalau yang di ini nih, kalau yang di ilustrasi ini, kita nggak ngomongin punya itu berapa gitu angkanya. Tapi kalau misalkan oke, gini deh aku akan. Oke, U-nya kita pakai gini nih yang udah kita tulisin di atas. Nah, V ini adalah himpunan bagian atau himpunan bagian sejati? Kira-kira dia himpunan bagian aja atau dia adalah himpunan bagian sejati? Dari definisi yang udah kita bahas ini. Kalau dia himpunan bagian, berarti kan dia ada di dalam si U. Nah, tapi sebenarnya kenapa kayak itu mirip banget ya sebenarnya nomor 2 dan nomor 3 gitu. Cuma nomor 3 itu lebih jelas gitu. Lebih jelas bahwa kita menyatakan kalau selain himpunan himpunan V itu tuh ada anggota lain di dalam U. Nah, misalkan tadi kan U-nya kan kita udah declare nih udah kita tuliskan yaitu A, I, U, E, O dan sampai Z itulah A sampai Z kan semua huruf vokal. Nah, berarti sebenarnya tuh bisa kita tuliskan bahwa si V itu adalah subset gitu. Dia tuh himpunan bagian sejati dari U. Kenapa? Karena kan ada B, ada C, ada D gitu. Ada huruf-huruf vokal yang merupakan anggota dari U, tapi dia bukan V gitu. Jadi dia tuh lebih jelas gitu. Kalau misalkan kita nemuin tandanya kayak gini, yang si C doang gini, berarti kita tuh bisa tahu gitu. Kita bisa langsung ambil kesimpulan kalau misalnya ada anggota lain gitu. Kesimpulannya itu kesimpulan sekilas ya, kesimpulan ada anggota lain di U gitu selain V. Nah, tapi syaratnya itu si V itu harus ada di dalam U ya, gini. Kayak gitu doang itu nggak bisa gitu. Dia harus di dalam si U-nya itu. Benar-benar semuanya tuh harus ada dalam U. Nah, misalkan contohnya nih, ini bukan contoh, ini definisi. Nah, kalau misalkan dia bukan anggota, ya tinggal dicoret aja kayak gini, tinggal dicoret. Nah, ini contoh diagram dari subset U. Lalu kita punya himpunan B. Ini kita nggak tahu ya himpunannya apa. Kita coba untuk menggambarkan aja gitu. Nah, si A ini itu bisa kita tulis sebagai bahwa si A ini itu subset dari B gitu. Karena kan kita lihat deh, buletan ini kan buletan A sama buletan B itu kan nggak sama kan. Lebih kecil. Nah, berarti akan ada anggota lain anggota dari B, dan B itu juga proper subset atau himpunan bagian sejati dari U.
Karena kan kita lihat ya bahwa B itu di dalam U, tapi akan ada anggota-anggota lain di luar B gini, yang ada di sini di samping-samping sini. Nah, contohnya deh, kirim contohnya. Misalkan di sini kita punya himpunan A, B, C, dan D. Nah, jawab. Ya, yang A ini kan tadi dia bilang kalau mana nih? Yang A itu kan A subset B. Nah, kira-kira benar nggak kalau A itu subset B? Kita lihat A itu kan anggotanya ada 2, 3, 4. B itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena anggota A juga ada di anggota B, ya kan sama ada 2, ada 3, ada 4, dan si B itu juga ada 4 kan. Maka Berarti A subset B ini atau A himpunan bagian B ini tuh benar. Kalau dia gini, kalau misalkan ya gimana? karena ada angka yang sama gitu, Pak. Ya, karena anggotanya sama gitu. Ada anggota yang sama. Kebetulan A itu anggotanya sama semua sih. Pokoknya A yang gimana ya? Unsur yang ada di A itu semuanya ada di B gitu. Makanya kita bisa bilang dia subset. Tapi kalau misalkan nanti anggota nanti deh ini ada dibahas nih yang kita akan ke sana gitu. Tapi ya, karena anggotanya A itu juga ada di B gitu. Makanya kita bilang A itu subset dari B. Nah, tapi jika si A ini tadi aku mau nulis apa ya? Aku lupa. Oke, lanjut dulu. Aku lupa tadi aku mau nulis apa. Oke, lanjut. Nah, yang B ini kan C subset dari A. Nah, maksudnya itu yang di belakang ini berarti selalu kalau misalnya kita dari diagram Venn ini, teman-teman, yang di belakangnya si B atau si A yang ada di belakang simbol ini, itu tuh himpunan yang di luar ini ya. Himpunan yang di luar atau yang si B-nya ini nih. Nah, sementara yang di sebelah kirinya, sebelah kiri si subset ini, yang simbol ini sebelah kirinya, itu tuh yang di dalam ini, yang di dalam lingkaran ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang A itu kan 2, 3, 4. Sementara yang C itu kan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Dia dari 1 sampai 5. Sementara yang A ini cuma 2, 3, 4. Apakah mungkin Maaf Kak, putus-putus Kak. kalau C itu adalah kalau apa tuh? Oke. Nah, misalkan nih tadi coba kita gambarin. Teman-teman kalau masih bingung, di gambar itu udah paling bagus kalau buat kayak gini gambarnya. Sebentar, gimana cara nyarinya? Ini gimana cara ngapus saya? Aku nggak pernah gambar di sini. Oh, dihapus gini. Oke. Oke. Oh, gambarnya tidak bisa ternyata. Berarti udah kita nih, tadi aku mau gambar sebenarnya di sini, tapi ternyata dia kayaknya nggak bisa gambar bulat gitu deh. Oke. Kita lihat aja dari anggotanya deh kalau gitu. Nah, anggota C itu kan tadi 1 sampai 5. Sementara anggota A itu kan 2, 3, dan 4 aja. Karena anggota C itu lebih banyak daripada anggota A, berarti si C itu kan nggak mungkin himpunan bagian dari A. Itu karena tadi kan kalau misalnya kita gambarin diagram Venn, harusnya C itu ada di dalam sini. Di dalam si lingkaran ini, lingkaran yang kecil ini.
Itu lingkaran yang kecil ini kan berarti anggotanya harus ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sementara nanti lingkaran yang besar ini anggotanya itu cuma 2, 3, dan 4 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Makanya sebenarnya untuk yang B ini dia salah. Yang benarnya apa? Nah, yang benarnya itu bahwa A itu adalah subset dari C. ya, betul. Nah, kita masukkan C, B sama dengan C. Benar nggak ini? Nah, kita lihat aja anggota yang B ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang C itu kan 5, 4, 3, 1. Nah, betul. Nah, berarti kan B sama C ini kan sama, cuman urutannya aja yang yang B itu dari 1, yang C itu dari 5. Tapi anggotanya sama semua gitu. Makanya kita bisa bilang bahwa B itu sama dengan C. Jadi urutan itu nggak masalah. Yang penting dia Galau nggak ketemu gue sehari. Nah, yang D, A subset proper subset dari ini udah pasti benar ya. Ini udah sesuai tadi yang kita tuliskan di B gitu. Yang benarnya itu kan A adalah subset dari C. Nah, tapi karena si C ini punya bilangan lain yaitu 1 dan 5 gitu. Karena C ada 1 dan 5. Sementara si A kan tadi kan cuma 2 dan 3 ya. Maka sebenarnya itu yang benar itu A adalah mana nih? Sebentar. Dulu. Kok nggak dapet sih? Nah, subset dari C. Gitu. Jadi ini benar. Karena tadi ya, anggota A itu ada di C, tapi C itu punya anggota lain gitu. Punya anggota yang lebih banyak daripada si A. Berarti A itu A subset dari C. Nah, yang D yaitu D subset B. Maksudnya apa dari D subset B ini benar atau enggak? Kita lihat D itu anggotanya cuma 2, 1 dan 6. B itu anggotanya 1 sampai 5. Kita lihat nih di sini yang anggota yang 1 gitu, unsur 1, ini kan ada di D dan juga ada di B. Nah, tapi yang 6 ini kan B-nya nggak punya nih. B-nya kan cuma 1 sampai 5. Yang 6-nya nggak ada gitu. Berarti sebenarnya dia ini salah gitu. Bahwa D itu bukan subset dari B. Jadi kalau misalnya kita mau gambar, saya bisa gambar sih, tapi tadi coba nggak bisa ya. Oke. Kalau anggaplah pakai gambar. Gak enak sih aku pakai gambar. Oke deh, kita nanti coba akan kita gambar. Aku coba pindahin ke HP. Tapi sementara kita lanjut dulu. Kita lihat aja karena si D ini kan ada 1,6, sementara B ini nggak ada 6-nya. Berarti nggak mungkin kalau D itu adalah subset dari B. Gitu. Nggak mungkin kalau si D itu di dalam B. Nanti D itu masuknya ke irisan. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Gitu. Ada irisan. Nah, selanjutnya itu ada komplement. Komplement itu apa? Komplement itu himpunan, pokoknya selain anggota, kalau dia mau bertanya atau koreksi langsung on mic aja ya guys. Aku soalnya nggak buka chat, takutnya. Iya Kak, maaf Kak mau tanya Kak. Ya. Oh iya, itu kan yang di subset itu logonya kan ada yang ada garis bawah sama yang nggak ada garis bawahnya. Maaf tadi mungkin kelewatan, bedanya apa ya Kak? Oke, kalau yang ada garis bawah ini, dia itu disebutnya sebagai himpunan bagian. Yang nggak ada garis bawahnya, ini tuh disebutnya sebagai himpunan bagian sejati. Bedanya apa? Kalau yang sejati ini, yang nggak ada garis bawahnya ini, kita tuh langsung bisa ngambil asumsi gitu. Kita tuh langsung bisa tahu, ada kesimpulan. Kalau misalkan anggota
yang di ininya nih, anggota C itu tuh lebih banyak dari A gitu. Jadi si C ini tuh punya anggota lain selain A gitu. Jadi misalkan ya tadi kan makanya yang si A itu kan 2, 3, 4. Yang C itu kan 5, 4, 3, 2, 1. Karena ada 1 dan 5. 1 dan 5 kan bukan anggota dari A nih. Berarti dia masuknya kan anggota C aja. Dia bukan anggota A kan. Makanya dia disebutnya sebagai himpunan si A ini adalah himpunan bagian sejati. Itu bahwa si A ini tuh kayak gini nih, kayak gini nih. Ini ilustrasi yang paling pas untuk himpunan bagian sejati sebenarnya. Yang lingkaran yang di luar ini itu tuh C-nya. Sementara lingkaran dalam ini A-nya. Atau enggak kita pakai B deh, kebetulan ini sama kan B sama C-nya. Nah, lingkaran yang di luar ini B. Di lingkaran luar ini itu nanti akan ada 1 dan 5. Akan ada bilangan 1 dan 5 yang ada di luar ini. Sementara yang di dalam A ini berarti kan 2, 3, 4 kan. Dalam A ini kan berarti kan 2, 3, dan 4. Sementara yang B-nya itu 1 dan 5. Nah, tapi karena si A itu anggotanya sama dengan B, maksudnya punya anggota yang sama dengan B meskipun nggak sama persis ya. Karena tadi ada 1 dan 5, nah maka kita sebutnya bahwa A itu himpunan bagian sejati dari B. Itu. Nah, kalau misalkan yang A subset B doang, ini tuh sebenarnya masih ada kemungkinan bahwa A sama dengan C. Kenapa? Karena nanti ini sebenarnya sih ini masih kemungkinan bahwa C itu subset dari A, maka si A itu sama dengan C itu masih ada kemungkinan untuk itu. Tuh, tapi koreksi aja kalau aku salah, tapi interpretasi yang aku dapatkan itu seperti ini. Jadi kalau kita misalkan nyatakannya garis-garisnya di bawahnya ini atau himpunan bagian sejati, ya berarti A itu nggak mungkin sama dengan C. Bahwa ini tuh udah pasti A tidak sama dengan C. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada kalau misalnya ada garisnya, berarti itu dia masih mungkin bahwa C itu sama dengan A gitu. Misalnya masih mungkin bahwa A itu sama dengan C. Tadi kayak B sama dengan C. Ini kan ini yang bagian C ini kan kita kan suruh bukan menebak sih, suruh menjawab gitu, apakah B sama dengan C gitu. Ternyata kan B sama dengan C. Ini tuh sebenarnya teman-teman bisa tulis juga bahwa B itu adalah subset dari C, karena anggota dari B juga ada anggota dari C ya. Dan si C itu juga subset dari B gitu. Makanya kita bisa bilang dia sama, bahwa gini deh, B itu anggotanya C, punya anggota yang sama dengan C, tapi C juga punya anggota yang sama dengan B. Berarti kan udah pasti C sama B-nya itu kan sama kan, nggak mungkin beda. Kalau misalkan dia beda 1 aja, berarti kan udah nggak mungkin ada salah satu kondisi yang tidak akan terpenuhi gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang untuk yang subset ini nih, untuk yang tanda ini, itu tuh masih ada kemungkinan kalau A itu sama dengan C gitu. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan kalau si A itu nggak sama C gitu. Sementara kalau yang ini, sorry aku salah ngasih ya. Nah, udah pasti kalau A itu tidak sama dengan C, karena C itu lebih besar daripada A gitu. Jumlah anggotanya si C itu akan lebih banyak daripada A. Itu. Gimana? Ada lagi yang di bagian ini? Siap, Ya, paham. Oke, untuk rekaman nanti aku kirim ke grup ya. Nanti ada di deskripsi grup. Mungkin nanti malam, kalau nggak besok pagi aku update. Nah, lalu ada komplement. Komplement itu di sini by definisi itu adalah himpunan bagian semestanya yang di kotak, yang tadi kita punya ilustrasi di kotak itu, yang anggotanya bukan A dan diberi notasinya tuh AC di atasnya gitu. Dinyatakan bahwa X, misalkan X nih kita punya unsur-unsurnya kita lambangkan sebagai X, bahwa X itu
sedemikian sehingga X itu anggota dari S, tapi X itu bukan anggota A. Misalkan kita ambil contoh yang ini deh. Oh, mana ya? Jadi kok enggak sih? Oh, bisa. Grupnya pengantar matematika. Tapi nanti aku kasih linknya di deskripsi grup. Kalian kan ada grup sendiri gitu. Mungkin nanti teman-teman yang join ke grup pengantar matematika nanti bisa share ke grup kalian masing-masing. Nah, misalkan nih kita mau cari A komplement sama kita nyari D komplement. Nah, komplement itu kan tadi kan anggota selain ini kan, selain apa namanya? Selain A gitu. Berarti kita declare dulu deh. Bahwa kita punya himpunan semesta nih, himpunan S yaitu 1 2 3 4 5 6 aja sampai 6. Nah, berarti A itu selain 2 3 dan 4 gitu. Selain 2 3 dan 4 berarti apa? Berarti kan ada 1, ada 5, ada 6. Gitu, anggota dari A komplement. Atau bisa sih ditulis gini juga ya. Komplement ada nggak sih di sini? Biasanya dia suka ada garis barnya gitu. Nah, gini. Nah, kadang tuh ditulisnya sebagai si A yang ada garis di atasnya gitu. Jadi kalau teman-teman nemuin A ada garis di atasnya, kemungkinan itu akan berbicara tentang komplement juga. Nah, D itu berarti kan dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, anggota D itu kan cuma 1 sama 6. Berarti ya kita nuliskin sisanya aja. Sisanya kan ada 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti itu. Untuk komplement itu sebenarnya gitu aja gitu. Atau aku punya ilustrasi, kayak aku nggak bikin ilustrasinya deh. Tapi kalau misalnya kita mau pakai diagram Venn yang sama, ya si komplement itu nanti di luar lingkaran si B ini. Jadi A di luar lingkaran B ini nih, yang ada di kotak. Tapi dia masih dalam satu kotak ini ya, satu kotak yang sama, tapi dia nggak ada di dalam lingkaran. Kalau kalian mau gambar diagram Venn-nya. Itu kita oke, dari komplement ini ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Pendefinisian komplement ini berdasarkan definisi yang ini aja yang ada di buku, yaitu di sini ya. Komplement itu kurung awal, jangan lupa nulis kurung awalnya. Itu kayaknya yang di RBF tuh agak error gitu. X sedemikian sehingga X anggota dari S. Anggota dari S ini maksudnya himpunan semestanya gitu ya, selain secara luas lah gitu, secara luas dalam kotak ini nih. Kalau misalnya teman-teman pakai ilustrasi ini, dia tuh ada di dalam kotak himpunan semesta, tetapi gitu, ini ada komanya gitu, koma X not in gitu, bahwa dia itu anggota himpunan semestanya kecuali si S, kecuali si A. Oh, aku jadi belibet sih, maaf ya. Kecuali A. Kecuali A. Jadi dia itu anggota dari S, anggota dari himpunan semesta yang lebar yang besar itu gitu, tapi dia bukan A. Maka nanti dia itu ada di luar di luar bulat-bulat ini, di luar lingkaran ini gitu. Kayaknya harus ada ilustrasinya nanti deh. Nanti kita akan coba lihat ilustrasinya. Tadi kita udah bahas. Di sini ada penjelasan tambahan tentang himpunan terhingga dan tak terhingga. Ini nanti akan dibahas di modul 8, tapi pokoknya kita tahu aja kalau himpunan terhingga itu bisa kita tahu anggotanya berapa, jumlah anggotanya. Sementara tak terhingga itu kita nggak tahu anggotanya itu ada berapa. Misalkan di sini yang A
Di sini kan ada himpunan A, yaitu 2, 4, 6, 9. Ini kan ada 4, anggotanya ada 4 gitu. Nah, sementara yang B ini kan X sedemikian sehingga X yang memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Kalau 2X sama dengan 4, berarti kan X-nya udah pasti 2. Karena kita bisa tahu anggotanya itu adalah 2. Atau dia cuma punya 1 doang. Nah, yang C ini juga adalah himpunan terhingga karena ada akhirannya N gitu. Meskipun N itu kita nggak tahu N-nya itu berapa, tapi dia itu akan berhenti gitu. Dia tuh akan, si himpunan ini tuh akan berhenti di satu titik gitu. Itu titik apa? Titik si N ini gitu, yang N-nya bisa 1000, bisa 1.000.000 gitu ya. Tapi dia nggak tahingga gitu, dia nggak jalan terus, nggak. Dia akan berhenti sampai ke N, sesuai nanti kita mendefinisikan N-nya itu apa. Ini nanti akan dibahas di modul 8, jadi sekedar pengetahuan aja. Lalu tadi kita udah bahas himpunan semesta dan komplement. Ini kita udah bahas. Kebetulan nggak dikasih ininya ya, ilustrasinya di BMP. Nah, ini juga soalnya sama. Ini coba deh kita lihat ini. Ini kan ada A itu kan ditanyakan bahwa apakah A itu bukan anggota dari B, atau A itu bukan himpunan bagian, bukan itu ya. A itu bukan himpunan bagian dari B. Nah, kita lihat di sini kan A-nya itu kan anggotanya 02, sementara B-nya itu kan 24. Karena A itu punya 0, sementara B-nya nggak punya 0, berarti udah pasti ini benar. Berarti kan A itu kan nggak ada di dalam B, gitu. Karena A itu punya 0, sementara B-nya nggak punya 0. Nanti kita coba, kayaknya harus ada ilustrasinya selanjutnya deh. Nah, ini teman-teman bisa baca. Nanti kalau ada teman-teman yang bingung di contoh soal ini, bisa tanya ke grup ya. Nanti insya Allah akan aku jawab. Mungkin ada teman-teman lain yang akan bisa membantu menjawab juga. Nah, ini ada pembuktian. Tapi nanti pembuktiannya kita lewatkan dulu. Nanti akan kita balik lagi. Mungkin kalau udah masuk ke bab logika kali ya, baru nanti kita balik lagi atau enggak mendekati UAS nanti. Nah, ini komplement. Nah, ini misalkan himpunan semestanya 0 sampai 9. Lalu punya teman-teman A-nya itu 1, 3, 5, 7, 9. Berarti A komplemennya berapa? A komplemennya sisanya. Sisanya berapa? Yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini apa? Himpunan kuasa ini adalah koleksi semua himpunan bagian gitu. Jadi dari himpunan bagian, kita punya himpunan bagian, itu kita tulisin himpunan bagiannya apa aja. Nah, misalkan di sini A itu terdiri dari 1 sama 2. A itu terdiri dari 1 sama 2. Maka himpunan kuasanya apa? Himpunan kuasanya itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong tuh udah pasti ya, teman-teman. Semua himpunan itu pasti punya himpunan kosong. Himpunan kosong tuh kayak udah pasti ada deh gitu di himpunan. Itu dia himpunan kosong itu kayak apa ya? Dia itu selalu menjadi himpunan bagian gitu. Pokoknya himpunan bagian itu himpunan kosong selalu ada. Ini tuh maksudnya himpunan kosong ya. Atau null set gitu. Biasa kalau teman-teman lihat ada kata-kata null set, berarti maksudnya himpunan kosong ini. Yaitu 1, anggotanya kan tadi ada 1, ada 2, lalu ada 1, 2. Itu jadi kayak kita nyebutin aja gitu. Kita tuh nyebutin anggotanya apa aja. Nah, makanya yang B ini misalkan kita punya nih, jika B, A, B, C gitu, masa B itu himpunan yang terdiri dari anggotanya A, B, dan C. Maka himpunan kuasanya apa? Himpunan kuasanya itu yang pertama ada himpunan kosong, itu udah pasti. Lalu kita punya himpunan A, himpunan B, himpunan C. Itu teman-teman pecahin jadi salah satu gitu. Nah, terus kita punya himpunan A, B, A, C, B, C, dan A, B, C gitu. Nanti coba deh kita akan gambar. Aku coba gambar deh himpunan kuasa ini, kayaknya lebih enak kalau digambar. Tapi dia itu punya rumus. Kalau teman-teman disuruh nyari jumlahnya ada berapa? Rumus 1 ini. Secara umum, untuk himpunan A yang terdiri dari N anggota, gitu, anggotanya nggak tahu berapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10.
banyaknya anggota koleksi himpunannya itu dilambangkan mutlak ya. Ini mutlak, tanda garis gitu. Terus tengah-tengahnya PA sama dengan 2 pangkat N. Ini misalkan deh nih, tadi kan kita punya B-nya ini kan kita punya 3 anggota nih, A, B, dan C. Nah, kita mau tahu jumlah anggotanya itu berapa sih? Jumlah himpunan kuasanya itu berapa? Ya, berarti tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Coba teman-teman hitung. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada rumusnya. Asal dari mana? Ya, sebenarnya dari ini tadi. Yang udah kita jabarin ini. Kita mau ngitung berapa jumlahnya, ya daripada kita ngitung capek-capek, kalau kita mau ngitung tahunnya aja pakai rumus ini. Nah, ini juga sama penjelasannya, teman-teman bisa baca lebih detail. Yang D ini pasti akan lebih panjang sekali. Karena dia kan ada 5 unsur, berarti kan jadi ada 7 unsur. Kalau misalnya teman-teman jabarinnya akan panjang. Tuh, yang D jumlah anggota PN itu sama dengan 2 pangkat 7. Itu sama dengan 128. Nah, di sini suruh periksa sendiri benar gak sih anggotanya itu ada 128. Teman-teman bisa coba kalau teman penasaran benar gak sih 128 atau enggak ya sudah gitu. Kalau teman-teman udah mengerti konsepnya sih sebenarnya nggak perlu diperiksa. Kalau teman-teman masih agak bingung, boleh coba periksa. Nah, ini latihannya, ini tes formatif, nanti teman-teman bisa kerjakan untuk latihan soal. Aku sih menyarankan untuk selalu dikerjakan ya tes formatif dan latihan dan tes formatif kalau bisa teman-teman kerjakan. Kecuali kalau udah mengerti bisa di skip. Tapi kalau masih agak-agak ragu boleh dikerjakan, nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh kita bahas gitu. Nah, sekarang kita bahas operasi-operasinya tuh ada apa aja sih kalau dalam himpunan. Sebentar. Oke, kita pertama punya gabungan atau bahasa Inggrisnya itu adalah union. Itu punya lambang kayak gini, kayak mangkok, kayak huruf U. Adalah himpunan yang milik A atau B atau keduanya gitu. Masa kita gabungin A dan B itu jadinya sesuai namanya ya, gabungan gitu. Maka dia secara definisi itu adalah X sedemikian sehingga X itu adalah anggota A dan X anggota B juga, atau X anggota B gitu. Dia bukan dan ya, tapi atau. X anggota A, X anggota B. Nah, irisan, lalu ada namanya irisan. Irisan atau bahasa Inggrisnya itu adalah intersection. Dia itu huruf U tapi kebalik. Kalau tadi U-nya kebuka, kalau ini U-nya kebalik. Atau mungkin teman-teman familiar dengan grafik X kuadrat gitu. Cuma kalau nggak familiar, anggap aja itu U. Gabungan itu U-nya ke atas, sementara irisan itu U-nya ke bawah. Nah, yang irisan ini, dia itu, kita tuh ngomongin Share anggotanya. screen-nya hilang nggak? Oh, hilang. Sorry. Loh iya. Hilang dari tadi ya? Barusan sih Kak. Barusan kok Kak, barusan. Baru Kak, baru hilang Kak. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Iya, barusan.
Oh, connect ya, sebentar. Oh, laptop. Ya. Oh, bisa. Lagi coba untuk login lagi. Ini lagi join lagi. Tiba-tiba ketutup tim kas. Terus sejauh ini ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Lagi sih materi gimana?
Jadi bingungnya di bagian mana? Nanti akan kita ulang. Kita lanjut ke operasi himpunan dulu. Kalau nanti ada yang bisa dibingungin, nanti kita balik lagi. Operasi himpunan itu ada beberapa. Yang pertama itu gabungan, yaitu yang diarsir nih. Ini ada ilustrasinya. Semua yang diarsir ini itu adalah gabungannya gitu. Gabungan dari A dan B. Gabungan dari bukan A dan B. A atau B gitu. Jadi AB ini kita punya himpunan A, kita punya himpunan B, kita gabungin, maka dia yang diarsir ini. Jadi X-nya itu nanti anggota dari A dan X-nya itu anggota dari B juga gitu. Nah, irisan. Sementara irisan itu, teman-teman lihat ya yang diarsir yang gelap ini. Nah, itu irisannya. Jadi X-nya itu tuh anggota A dan B. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita ngambil X-nya itu anggota aja itu nggak boleh. Bahwa dia punya syarat X-nya itu harus anggota keduanya. Nanti kita akan coba contoh deh, mungkin lebih gampang. Tapi secara definisi itu seperti ini. Anggotanya sekaligus milik A dan milik B. Sementara tadi kalau yang gabungan kan A atau B atau keduanya. Ini secara definisi dia itu A irisan B atau A intersection B itu sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Lalu himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B adalah himpunan kosong. Oh ya, nanti akan kita coba lihat. Nah ini nih, maksudnya itu tuh yang ini nih. Yang himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin bahasanya jika A iris B adalah himpunan kosong. Ini yang ini, gambarnya yang gambar kedua ini. A iris B, ternyata dia itu nggak ada irisannya. Masa himpunan kosong tuh dia nggak ada irisannya. Ada himpunan kosong. Nggak ada anggotanya gitu. Nah, kita ada selisih. Selisih apa? Selisih itu apa gitu. Misalkan kita punya A min B. Yang di depan, ini kan A min B gitu. Nah, berarti kita itu ngurangin anggota A, kita kurangin anggota B gitu. Maka dia secara ilustrasi itu akan seperti ini. Yang paling atas ini teman-teman. Jadi dia cuma A aja, yang diarsir gelap itu kan yang A doang nih. Sementara yang B-nya, yang B dan irisan mereka kan nggak diarsir nih. Jadi kita itu mau cari A aja gitu. Kita tuh nggak mau cari yang ada anggota B-nya juga gitu. Jadi A aja, sementara yang kalau misalkan B min A, berarti B aja gitu. Pokoknya yang di depan ini menandakan apa yang kita cari gitu. Nanti akan ada di contoh biar lebih jelas. Nah, kalau selisih simetris ini, tadi kan kita punya A min B, terus kita punya B min A. Nah, itu kita gabungin. Makanya jadi kayak gini. Secara ilustrasi itu kayak gini. Mungkin lebih gampang untuk diilustrasikan ya. A plus B itu yang diarsir ini semua. Sementara ini kan irisannya nih, yang nggak diarsir ini kan irisannya. Irisannya itu tidak kita masukkan gitu. Bukan anggota dari A tambah B. Nah, kita langsung ke contoh biar lebih mudah dimengerti. Ini misalkan kita punya himpunan S yaitu 1 sampai 9 sesuai dengan ilustrasinya. Lalu kita punya himpunan A 1 2 3 dan himpunan A itu 1 2 3 4 5, himpunan B itu 4 5 6 7 8. Maka gabungannya tinggal kita gabungin aja si A sama si B. Tapi kalau anggotanya ada yang sama, teman-teman nulis sekali aja, jangan ditulis double. Di sini kan nih kita lihat irisannya itu kan 4 dan 5 kan. 4 5 ini kan ada di A, 4 5 juga ada di B. Nah, teman-teman nggak boleh nulis 2 kali. Jadi nulisnya cuma sekali aja. Jadi cuma 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu gabungannya. Sementara yang B ini irisannya itu berarti anggotanya yang sama ya. Kita nyari anggota yang sama. Karena di A itu ada 4 5, sorry. Maka di B itu juga 4 5 yang diambil. Dan masa gimana? Sorry, maaf belibet kan. Yang karena 4 dan 5 ada di A dan 4 dan 5 ada di B, maka 4 dan 5 itu adalah irisan dari AB gitu. Jadi kalau AB kita iris, dapatlah hasilnya 4 5. Nah, yang C
Yang C ini kan kita ngomong selisih. Yang di huruf depan ini kan A. A selisih B kan. A selisih B ini berarti kita itu ambil anggota A aja. Anggota yang sama dengan B itu kita buang gitu. Istilahnya kita buang deh anggota yang sama dengan B. Tadi kan kita dapat irisannya itu kan 4, 5 gitu kan. Nah, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 4 dan 5-nya itu kita buang. Karena 4 dan 5 kan anggota dari B juga. Hanya dia anggotanya hanya 1, 2, 2 dan 3 gitu. Begitupun dengan yang D. Yang D itu kan B min A. Berarti kita itu nyari anggota B aja. Anggota yang ada di A itu kita buang gitu. Makanya didapatkan hasilnya itu adalah 6, 7, 8. Lalu yang E, kita nyari komplement. Tadi kan komplement kan selain anggota A. Kalau A komplement berarti kan selain anggota dari A. Tadi kan himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara A itu udah 1 sampai 5. Berarti kan tinggal sisa dari si himpunan semestanya itu kan hanya 6, 7, 8, 9. Tuh. Kalau 1 sampai 5 tadi nggak masuk karena itu ada di A. Nah, sekarang A gabung B komplement. Itu maksudnya apa? A gabung B. Tadi kan kita dapat nih A gabung B. Nah, berarti anggota dari himpunan semesta selain A gabung B ini apa? Kalau selain A gabung B berarti kan 9 di sini nih. Ini kan ada 9 nih di luar lingkarannya. Nah, maka si A gabung B komplement itu adalah 9. Tuh. Nah, sementara yang G ini selisih simetris atau A tambah B itu sama dengan A min B gabungan, kan tadi aku bilang kan bahwa selisih simetris itu sama aja A min B nih, teman-teman udah dapat A min B, teman-teman udah dapat B min A, ya udah digabungin aja dia 1 gitu. Jadi yang dibuang itu adalah irisannya aja. Irisannya kita buang. Maka di sini didapatkan hasilnya itu 1, 2, 3, 6, 7, 8. Karena 4 dan 5 kan adalah irisan dari si AB. Gitu. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Teman-teman bisa baca. Sifat-sifat operasi himpunan. Di sini ada 8 sifat. Tapi sepertinya akan aku skip dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya aku bahas ini sambil bahas modul 2. Kayaknya modul 2 akan lebih nyantai. Ya, aku akan skip dulu yang ini. Mungkin nanti di akhir ya. Ini ada pembuktiannya. Pembuktiannya juga untuk sementara waktu kalau teman-teman masih kesulitan mengerti nggak masalah. Karena memang cukup sulit. Aku juga baru ngerti ini pas sudah terakhir mau UAS. Setelah UAS malah aku baru ngerti. Kak, lihat rumus fix for... Oh, sorry. Maaf. Jadi salah fokus. Oke. Ini pembuktian dari yang ini ya, pembuktian dari teorema 12.1 ini, yang nomor 5 dan nomor 6. Ini adalah pembuktiannya. Tapi kalau teman-teman mau lewatin dulu aja. Nanti kita akan kembali lagi mungkin nanti menjelang UAS, aku akan review ini. Karena menurut aku sih dapat pemahaman tentang ini sih habis UAS malah. Habis UAS malah baru bisa mengerti ini. Kebetulan alhamdulillah di UAS aku nggak dapat ini, tapi nanti akan kita review. Jadi aku akan skip dulu. Tapi kalau teman-teman nanti mau bertanya tentang ini, boleh, silakan. Aku akan coba untuk menjelaskan sebaik mungkin. Nah, kita punya perkalian kartesius. Di sini definisinya apa sih? Definisinya itu jika A dan B dua himpunan tak kosong, maka A dan B itu harus ada isinya ya. Entah isinya 1 biji atau 2 biji atau 3 biji terserah. Yang penting dia ada isinya gitu. Maka perkalian kartesius diberi notasi A kali B. Nah, dia itu akan dibuat himpunan kayak gini. A, B. Jadi yang di depan itu adalah yang duluan, si A-nya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Misalkan A-nya itu A1, A2, A3, dan B-nya itu B1, B2. Nah, maka kalau kita mau buat perkalian kartesiusnya, teman-teman pasangin satu-satu.
A1 dengan B1, A2 dengan B1, A3 dengan B1. Lalu, kan ini kan ada B2 juga nih. Nah, ada B2, berarti teman-teman pasangin A1 dengan B2, A2 dengan B2, A3 dengan B2. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan B kali A? Ya kalau B kali A, teman-teman tinggal balik aja. Yang harus di depan itu yang ini ya, kalau misalkan B kali A, berarti teman-teman nulisnya juga harus B, A, nggak bisa A, B. Kalau dalam hal ini harus berurutan. Ini makanya B1 dikalikan A1 itu, maka jadi B1, A1, lalu B1, A2, B1, A3, B2, A1 gitu. Jadi ya kalau misalnya mau teman-teman coret di BMP, tarik garis aja gitu. Jadi garis A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 gitu. Begitupun dengan yang B kali A. Nah, gambarnya, nah makanya kenapa teman-teman nggak boleh kebalik, karena gambarnya akan berbeda. Seperti ini. Jadi yang di depan ini tuh adalah, kalau teman-teman familiar dengan diagram Cartesius, yang di garis mendatar ini kan X-nya, yang di garis vertikal ini kan Y-nya. Maka dia nggak boleh kebalik. Kalau kebalik gambarnya jadi berubah. Jadi kayak dirotasi gitu. Nah, tapi coba kita lanjut dulu. Di sini ada M dikali N. Nah, ini enak nih, ada angkanya kan. Kita tentukan M kali N. Berarti kita pasangin. Berarti kita punya min 1, min 3, min 1, min 2, min 1, 1, sama min 1, 2. Nih, kita lihat sini ya. Min 1, min 3, min 1, min 2, min 1, 1, dan min 1, 2. Nah, begitupun teman-teman ulangin lagi untuk yang 2, dan teman-teman ulangin lagi untuk yang 4 gitu. Jadi nanti 2, min 3, koma lagi 2, min 2, lalu ada 2,1 dan 2,2. Begitupun dengan yang 4. Nah, sekarang kita gambarnya nih. Dari tadi kan kita udah dapat nih 1, min 3. Berarti M-nya itu min 1 di sini. Si N-nya itu min 3. Dia ada di bawah sini. Jadi teman-teman plotnya satu-satu. Ini kan kayak kelihatannya ribet banget ya. Tapi teman-teman plotnya satu-satu aja. Dari min 1, min 3 dulu. Nanti min 1,2, min 1, min 2, min 1,1, dan min 1,2 gitu. Plot satu-satu dulu. Sesuai dengan yang depannya ya. Kalau depannya min 1 ya plotnya min 1 dulu. Kalau depannya 1 nanti plotnya 1 gitu. Biar nggak pusing. Nah, selesai. Kok selesai? Selesai ya? Oke, kita akan latihan soal deh. Aku udah menyiapkan sedikit latihan soal. Oh, ini jadi. Nah, kita sekarang coba cari
Laptopku lagi nge-lag. Oh, nge-lag ya. Bentar ya, guys. Iya, nge-lag. Aku nggak juga nih nge-lag. Ya, jaringanku lagi bermasalah, lagi hujan soalnya ini. Habis ini kita udah selesai sih sebenarnya. Tinggal ini kita coba untuk latihan soal. Habis itu laptopku kenapa? Hmm, kayaknya aku akan coba share screen deh. Dia nge-lag. Ntar ya, share screen dari HP aja deh. Ah. Oke, kelihatan ya? Kita coba dari sini. Kayaknya lagi nggak bisa itu. Nah, sini kan ada soal A, B, C. Jangan susah dulu. Yang ini dulu. Nah, ini kita ada soal. Kita kerjain yang ini. Kita cari A gabung B. Kok tulisannya agak jelek? Maaf ya.
A gabung B-nya apa, teman-teman? Jadi kan kita tahu A gabung B itu kan semua yang ada di A dan semua ada yang di B kita jadiin satu kan, sesuai namanya gabungan gitu. Berarti kita tulisin dari ada 0 ya. Nol. Ada 0, 1, 2, 2, 3. 5, 6 5. ya. Oke. Sekarang yang B-nya yaitu A intersection B atau A irisan B. Irisan B berarti kan yang sama aja nih. Yang sama kebetulan cuma angka 3 ya. 3. Berarti cuma 3 di sini. Ukur awal ya, tapi aku nggak bisa. Nah, yang C itu Amin B itu kan berarti A-nya aja, B-nya enggak. Berarti yang A-nya aja, ya sebenarnya kita tinggal kurangin aja si A ini, kita kurangin dengan irisannya gitu. Atau enggak gini deh, aku tulisin A dikurangin sama A iris B. Tuh. Biar gampang, biar kebayang. Ini pasti selalu kayak gini. Nah, maka kita dapetin dia itu cuman 1, 2, 4, 5. Karena 3-nya tadi kan irisannya. Nah, bagaimana dengan yang B min A? Kita punya D, yaitu B min A. Berarti tadi kan irisannya 3. Berarti selain 3 ya. Kita tulisin anggota B selain 3 yaitu 0 sama 6. Itu. Yang selanjutnya juga sama seperti itu. Tapi aku nggak mengerjakan lagi. Tapi kita kerjain yang lebih agak sulit. Tinggal jelimet. Nah, yang A ini adalah irisannya. Ditanya itu kan A iris B iris C. Teman-teman bisa nyari ada berapa langkah. Yang pertama itu cari dulu A min B. Kalau A iris B. Kalau teman-teman bingung, baru nanti diirisin lagi dengan C gitu. Coba ya kita lakukan dengan cara seperti itu. A iris B ini kan yang angkanya sama kan ada 0. Ada 0 juga di sini juga ada 2 sama 4 sama 6 ya. 6-nya kebetulan ada juga. Loh, gambarnya hilang. Berarti ada 0, 2, 4, 6. Lalu kita iris lagi dengan C-nya. Nah, ini jadinya dari 0, 2, 4, 6 yang sama dengan C itu kan cuma 4 dan 6. Maka dia irisannya itu adalah 4 dan 6. 4,6. Nah, lalu kita kerjakan yang D. Nanti yang B sama C-nya mirip kerjanya. Kerjakan yang D, yaitu A iris B. Tadi kita dapat ya A iris B-nya kan ini. Berarti A iris B-nya itu 0,2,4,6 digabungin sama C. Berarti kita tinggal nulis aja anggota semuanya berapa. Tuh. Berarti ada 0, ada 2, ada 4. Tapi 4-nya teman-teman nulis sekali aja. Meskipun 4-nya itu ada di C dan juga ada di mana nih? A iris B, tapi teman-teman hanya perlu nulis sekali aja. Jangan nulis 2 kali. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 10. Nah, gitu. Nah, terus aku pindahin dulu ini. Ke sini. Nah, terus kita suruh gambar. Oh, tapi ini gambarnya nggak sesuai dengan yang tadi ya.
Ya, taruh di bawahan sedikit biar nggak rusak. Nah, kita suruh gambar yang A itu kan A iris B, B gabung C. Nah, teman-teman kerjain dulu yang dalam kurung. Jadi kurang lebih gambarnya itu akan seperti ini. Ini adalah himpunan semestanya. Ini S. Gitu. Lalu kita punya B gabung C. Ada B, di sini ada C. Kita coba. Aku mau ganti warna. Ya. A gabung B ini kan ini. Ini semuanya aku arsir ya. Ini itu A gabung sorry. Ini itu B gabung C. Lalu di sini kita iris dengan A gitu. Jadi ada sebuah himpunan A. Sorry, nggak gitu gambaran. Nggak cukup ruangannya. Sorry. Ya. Kita gambarin itu. Jadi kita udah punya, ini kan B gabung C. Nah, sekarang kita punya himpunan A di sini. Ada A ya. Berarti A-nya itu nanti akan seperti ini kurang lebih. Kenapa kayak gitu? Karena dia kan harus beririsan dengan B gabung C. Karena dia kurang lebih nanti akan seperti ini. Tapi daerahnya itu berarti cuma yang ini aja. Aduh, nggak kelihatan kalau warna. Ganti warna hijau, tapi minta gitu. Nah, nanti tuh garisnya cuma yang ini nih. Irisannya. Berarti ini tuh A iris B gabung C. Coba kita kerjain yang lain. Yang kita kerjain yang B. Yang B ini kan mintanya A komplement diiris dengan B komplement diiris dengan C komplement. Tadi ingat ya, komplement itu A komplement ini sama dengan A ini. Sama. Notasinya sama. Nah, di sini udah ada clue kalau dia itu beririsan. Dia nggak beririsan ya. Bentar. A komplement iris B komplement iris C komplement. Kita gambarkan entah kok bingung. Ya, kemarin belum sempat ngerjain yang ini soalnya baru ketemu tadi soalnya. Jadi agak coba ada yang punya ide. Nggak usah. A komplement diiris dengan B komplement kita punya A, kita punya B, kita punya C. A komplement iris B komplement. Emang bisa dia B komplement? Oh,
Menarik soalnya kita punya ini. Berarti kan B komplemennya itu A komplemen tuh ini. B komplemen tuh ini. C komplemen tuh ini. Irisannya itu maaf guys. Aku baru nemu soal ini tadi soalnya belum ngerjain. Berarti irisan dari mereka semua itu yang di sini. Himpunan semestanya ini. Ini gambar kasar aja ya. Kalau teman-teman mau gambar lebih bagus boleh. Tapi aku kebetulan nggak bisa gambar apalagi di HP. Jadi kalau lebih itu gambarnya ini. Nanti semua yang ada di sini itu adalah irisannya. Kenapa? Belum, bentar. Gitu. Kenapa gitu? Ini kalau salah mau koreksinya ya. Nanti aku coba koreksi lagi deh. maaf. Dan A komplemen. Tadi kan kita kan ngebahas A komplemen itu kan anggota selain A kan. Anggota selain A ini kan berarti kan B doang atau C doang. Iya kan? Nah, tapi di sini ada juga B komplemen. B komplemen itu berarti kan anggota A aja, anggota C aja, atau anggota yang di luar ya. Pokoknya yang di luar ini termasuk komplemen gitu. Nah, sementara yang C itu kan dia minta komplemen dari C. Gimana ya aku ngejelasinnya ya? Aku coba gambarin lagi deh. Ini banyak digambarin daripada dijelasin. Aku agak bingung nih ngejelasinnya. Misalnya kita punya himpunan A nih di sini. Kita punya himpunan A. Aku pisahin aja deh. Anggap aja dia itu himpunan yang saling lepas gitu. Aku punya A, B, dan C. Di sini A, di sini B, di sini C. Nah, terus dia ada di dalam sebuah himpunan semesta. Ini pasti ya. Pasti dia ada di dalam sebuah himpunan semesta. Nah, apa itu si A komplemen? A komplemen itu kan berarti anggota ini, dan anggota ini semua. Ini semua nih. Pokoknya selain A, ya kan? Nah, lalu B komplemen itu apa? B komplemen itu ini, dan ini. Ini semua. Semua itu anggota ini adalah B komplemen. Lalu C komplemen itu apa? C komplemen itu adalah ini, dan ini semua. C-nya nggak masuk kan? Karena dia itu irisan ini itu apa ya? Ini itu tuh sama kayak kata dan gitu. Berarti apa? Berarti dia itu anggota A harus B gitu. Aku tulis langsung aja deh. Jadi dia itu tuh sebenarnya kayak gini. Jadi A itu harus B, harus juga C gitu. Ini untuk apa? Ini untuk ini ya. Konteksnya itu adalah A irisan B irisan C gitu. Ini maksudnya X. Ini X. Jadi X-nya si A itu harus juga X-nya B harus juga ada di C. Nah, dalam kasus yang ini tadi, kalau misalkan anggaplah agak ngalek ya. Belum naik testingnya. Akhir sih sebenarnya. Oh, sorry. Ternyata laptop gue. Nah, karena tadi itu adalah kita bilang A harus B harus C. Kalau misalkan gini, teman-teman bilang jawaban dari si ini, si A komplemen iris B komplemen iris
C komplement itu adalah ini semua. Nih, maksudnya adalah ini, dan ini. Ini tidak tepat karena tadi kan ada B komplement. B komplement itu kan anggota selain B. Sementara kalau teman-teman arsir yang di B ini, berarti anggota B itu masuk gitu. Gimana ya? Aku jelasinnya. Ya kayak gitu. Kita coba. Makanya dia itu cuman ini. Nih. Coba pakai angka deh. Coba pakai angka ya. Bingung. Aku juga bingung. Coba pakai angka. Misalkan A-nya itu gampang aja. 1 dan 2 gitu. Yang C-nya yang B-nya itu ibaratnya 2 dan 5 gitu. Sementara yang C-nya itu adalah 1 dan 3 atau enggak deh. 3 dan 5 gitu. Kalau kita mau cari A komplement, ini C komplement, B komplement, C komplement, berarti kita cari salah satu aja deh, itu biar gampang. Berarti kan A komplementnya itu, anggap aja S-nya itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Biar gampang biar dapat gambaran. Berarti di sini A-nya itu berapa? 3, 4, 5. Iris lagi. B komplement itu apa? B komplement itu berarti 1, 3, 4. Karena anggota selain B ya. Diiris lagi dengan apa nih? 1, 2, 4, 5. Jadi 1, 2, 4 aja, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat kalau irisan itu kan berarti kan yang sama. Tadi kan kita bilang kalau irisan itu kan cari anggotanya yang sama. Nah, anggota yang sama dari ketiga ini itu kan cuman 4, 4, 4. Iya kan? Atau kalau kita tulis lagi deh, aku coba tulis lagi. Kita coba kerjain yang ini dulu. Yang A komplement iris B komplement. A komplement iris B komplement itu kan 3 dan 4. Ya kan? Ya, karena yang sama ya. 3 dan 4 diiris dengan 1, 2, 4. Nah, yang sama kan kelihatan. Yang sama kan hanya 4 nih. Maka dia 4. 4 gitu. Ini jawabannya 4. Nah, secara gambar dia tuh akan kayak gini. Secara gambar dia tuh akan kayak gini. Dia gambar. Dia ada irisannya sama siapa sih? 3 dan 5. Oke. Gini, gambarnya gini. Ini A, ini B, ini C. Ini gambarnya jelek banget, nggak apa-apa ya. Nah, si A ini kan tadi anggotanya, A ini kan anggota 1 dan 2. Sorry, benar sih? 1 dan 2. 1 dan 2. B ini anggotanya 2 dan 5. C ini anggotanya 3 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 5 anggotanya ini 3. Nah, sementara tadi kita dapetin si iris komplement dari A komplement, iris B komplement, iris C komplement itu 4. 4 itu ada di sini. Di luar. Karena ini kan S kan. S. Itu himpunan semestanya. Nah, 4 itu ada di luar ini. Karena 4 itu bukan anggota manapun, dia itu anggota S. Itu. Maka tadi kenapa aku bisa menyimpulkan bahwa si jawaban ini kalau kita nggak pakai angka itu adalah bilangan di luar ini, di luar si ABC ini, ya berdasarkan ini, gitu. Berdasarkan tadi coba perhitungan yang udah kita coba lakukan. Itu agak ribet ya sebagai penutup.
Itu sebagai penutup, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini ada satu soal lagi C, tapi nanti mungkin akan aku share kali ya kalau teman-teman mau latihan. Kalau latihan di BMP kurang, mungkin nanti aku bisa share. Nggak sih, kalau himpunan emang paling enak untuk gambar. Gimana? Sorry? Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Materi-materi kita. Nanti kita ngebahas tentang pengertian himpunan, menuliskan himpunan, ada himpunan bagian, ada himpunan bagian sejati, ada anggota, bukan anggota, ada himpunan kuasa, ada perkalian kartesius. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Jam 21.22, udah 2 jam. Prediksi. Ada yang mau dibahas? Ada yang ditanyakan? Cara matinya gimana ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana teman-teman? Oke, nanti aku kasih soalnya di grup. Nanti ada di link juga. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nanti boleh kalau mau diskusi di grup, mau ditanya di grup, boleh. Oh iya, untuk bulan puasa sekalian, bulan puasa kira-kira mau jamnya jam berapa nih? Apakah tetap hari Kamis jam malam mungkin jam 9 setengah 10 atau mau coba di weekend, tapi weekendnya mungkin aku bisa di jam 11 atau jam 1 ya. Aku jujur nggak tahu kalau bisa mastiin sih kalau weekend. Gimana nih? Tentatif atau Tentatif aja kak. Oh. Tapi nggak tahu yang lain. Kamis? Oh, tetap sama aja Kamis. Tapi malam nggak apa-apa. Jam 9 setengah jam 9 deh. Kita mulai jam 9 nggak apa-apa kalian. Kalau yang ada Boleh di sih. Boleh. Nggak apa-apa selesai taraweh aja kak. Nah, iya Apa benar. apa Kan banyak waktu luangnya tuh. apa pakai voting aja kak? Oh ya ada. Oke deh. Nanti aku pakai voting kak. Pakai voting aja. Ya. Ya boleh. Oke. Nanti aku lempar voting di grup. Oke, sekian untuk pertemuan pertama ini. Semoga jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas